Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi di Setiawan Official. Jumpa lagi bersama saya di video sharing ya. Kita sudah lama tidak membuat video sharing. Kita sudah lama tidak membuat video tukar pengalaman. Kita sudah lama tidak membuat video berbagi ilmu gitu, atas apa yang saya tahu dan sebagainya. Semoga kita semua tetap diberi kesehatan selalu oleh Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita semua tetap diberi kekuatan untuk selalu berbuat positif, untuk selalu berbuat baik, untuk selalu berbuat yang bisa membuat orang lain bahagia, yang bisa membuat diri kita bahagia. Perbuatan-perbuatan positif yang mungkin itu sangat sulit sekali di masa-masa seperti ini. Tapi saya yakin teman-teman semuanya di luaran sana tetap berusaha untuk membuat hidup ini lebih bermakna, hidup ini lebih bermanfaat. Karena sebaik-baiknya hidup adalah hidup yang bermanfaat gitu, teman-teman ya. Yang lagi sakit semoga cepat diberi kesembuhan. Yang lagi sehat tetap dijaga kesehatannya. Jangan lupa makan, minum air putih yang banyak. Dia istirahat cukup, makan teratur. Dan semoga kita semua tetap diberi hati, tetap diberi perasaan selalu bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Karena di masa-masa seperti ini banyak sekali saudara-saudara kita, teman-teman kita tuh yang merasa kesulitan. Entah itu di pekerjaannya, entah itu di usahanya, entah itu apapun itu, banyak yang merasa kesulitan gitu. Tapi semoga dengan kondisi seperti ini, dengan kondisi yang sangat tidak mengenakan bagi sebagian orang, dari sini kita bisa diangkat derajat kita oleh Tuhan dan bisa dijadikan benar-benar manusia yang bisa bersyukur. Karena sulit banget bersyukur di situasi-situasi seperti ini. Semoga kita semua tetap dalam lindungannya, intinya seperti itu. Oke, baik teman-teman. Di video kali ini seperti di thumbnail ya, seperti di thumbnail saya tulis jangan sampai overthinking merusak kehidupanmu. Sebenarnya topik ini sudah pernah saya bahas di video-video sebelumnya, tapi berhubung kemarin itu ada salah satu teman, ada salah satu bisa dibilang sahabat lah, bisa dibilang kita sudah berteman atau seperti saudara sendirilah, tanya gitu. Jadi beliaunya ini, dia selalu berpikiran yang belum terjadi, berpikiran yang banyak, yang ngruwel sebelum itu terjadi. Saya menyebutnya di sini overthinking. Jadi overthinking itu pikiran yang berlebih-lebihan sebelum itu terjadi. Pikiran yang berlebih-lebihan sehingga kita sulit untuk melangkah. Pikiran yang berlebih-lebihan sehingga kita mudah galau. Itu overthinking. Jadi overthinking itu pikiran yang berlebihan. Entah itu berlebihannya positif, entah itu berlebihannya negatif, yang jelas berlebihan. Di dalam agama saya sendiri, agama Islam itu kalau kita melakukan apapun, positif negatif, kalau itu berlebihan dan itu mengakibatkan kegiatan di luar atau selain itu menjadi merugi atau menjadi tidak karu-karuan, itu juga tidak diperkenankan. Jadi sesuatu yang berlebihan itu tidak baik gitu ya teman-teman. Ada yang
orang itu berpikir negatifnya terlalu. Jadi pada saat dia menemukan, menghadapi sesuatu itu sudah mikir negatif dulu. Bahkan pikiran negatifnya itu lebih ruwet, lebih menakutkan daripada yang dihadapi gitu. Contoh misalkan kita mau menemui seseorang yang itu mungkin terkenal killer, atau terkenal dia suka marah-marah, atau terkenal dia itu suka mengejas orang dan sebagainya. Sebelum kita ketemu orang itu, kita sudah overthinking dulu nih. Ini yang negatif. Nanti kalau dimarahin gimana? Nanti kalau saya salah gimana? Nanti kalau saya salah ucap gimana? Nanti kalau saya gagal gimana? Pikiran-pikiran itu yang ada di depan kita, yang ada di otak kita, lebih menyeramkan kebanyakan daripada orang atau subjeknya sendiri. Itu yang negatif. Contoh yang positif itu biasa seperti ini. Saya nanti pasti seperti ini. Saya nanti yakin akan seperti ini. Saya nanti akan mendapatkan ini. Itu pikiran yang positif dan sebenarnya bagus. Tapi kalau terlalu juga jatuhnya nggak bagus. Takutnya nanti pada saat itu tidak terkesampaian, kita tidak siap untuk menerima kegagalan, dan akhirnya kita galau, down sampai putus asa. Itu yang tidak baik di dalam diri kita. Jadi overthinking itu, kenapa orang disebut overthinking? Biasanya seperti ini. Orang itu minder, tidak percaya diri, itu bisa menyebabkan overthinking. Yang kedua, orang itu tidak percaya atas kemampuannya sendiri. Yang ketiga, orang itu belum begitu tahu tentang apa yang akan dihadapi. Yang keempat, orang itu tidak memiliki banyak ilmu atau pengetahuan tentang apa yang akan dihadapi. Biasanya orang akan overthinking. Ada juga orang itu merasa bisa, merasa menguasai, merasa pinter, merasa dirinya paling benar. Itu juga akan nantinya mengakibatkan overthinking yang positif. Pada saat gagal dia tidak siap, dan akhirnya down, galau, sumpek dan lain sebagainya. Overthinking itu banyak sekali, sering kali kita lakukan atau kita alami pada saat kehidupan sehari-hari, entah itu di sekolah, entah itu di pekerjaan, entah itu berhadapan dengan orang, entah itu masalah keluarga dan lain sebagainya. Banyak sekali pikiran-pikiran yang muncul pada saat seperti itu, dan yang sebenarnya itu tidak lebih menakutkan daripada orang atau subjek yang akan kita hadapi. Jadi teman-teman, jangan sampai overthinking itu merusak kehidupanmu. Ada lagi kalau kita jabarkan, jangan sampai overthinking itu merusak hubunganmu dengan pasanganmu. Itu bisa sering sekali karena overthinking hubungan jadi rusak. Sering sekali karena overthinking hubungan jadi satru. Kalau bahasa itu satru, jadi tengkar terus macam-macam dan lain sebagainya. Contoh misalkan gini, kita dihubungi oleh pasangan kita. Nanti saya ada meeting di kantor, jadi 2 jam saya nggak pegang HP ya, nanti jangan nyari gitu. 1 jam berlalu aman, terus tiba-tiba ada teman kita nih yang ngomong, saya tadi tahu cewek kamu jalan keluar sama ini kan. Nah itu udah tuh, pikiran-pikiran negatif tuh muncul. Wah masa iya jadi pikiran-pikiran, apakah dia berbohong, apakah dia selingkuh, apakah dia tidak jadi meeting, apakah dia janjian dengan orang lain, itu muncul di sini. Padahal belum tentu subjeknya melakukan hal seperti itu. Akhirnya setelah 2 jam berlalu diteleponi nggak diangkat, di WA nggak dibales, kan gitu. Akhirnya malah nggak karu-karuan. Itu akibat overthinking tuh, hati-hati, itu akibat overthinking. Pikiran yang berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu kebenarannya itu terjadi. Ada lagi contoh overthinking yang positif. Saya tuh suka dengan dia pasti kena, dia pasti jadi milikku, dan pokoknya positif yang berlebihan lah.
positif yang berlebihan. Dia pasti suka dengan saya, pasti saya nggak ditolak, pasti saya diterima. Itu kalau terlalu juga nggak baik. Takutnya nanti pada saat ditolak, pada saat dia tidak menerima kita, kita down. Pada saat dia menolak kita, kita menjadi putus asa dan sebagainya, mikir, galau dan sebagainya. Itu yang efek-efek negatif dari overthinking, efek-efek yang kurang baik kepada diri kita di dalam lingkup overthinking sendiri. Jadi bagaimana caranya agar kita tidak overthinking, tidak berlebihan. Tidak berlebihan dalam melakukan suatu hal, tidak berlebihan dalam memikirkan suatu hal, tidak berlebihan dalam tidak ambisi dalam melakukan hal-hal apapun itu di dalam kehidupan kita. Tidak ambisi, lakukan yang terbaik, jangan sampai melakukan kesalahan. Artinya kesalahan diminimalisir, masalah hasil jangan difikirkan. Masalah hasil jangan difikirkan. Persiapkan diri kita untuk menerima hasil apapun hasilnya. Kalau itu berhasil, alhamdulillah. Kalau itu gagal, kita harus bisa menerima. Yang paling penting itu persiapkan diri kita untuk menerima semua hasilnya. Itu yang paling penting. Jadi apa tadi? Tidak berlebihan, tidak ambisi, tidak merasa dirinya benar, tidak minder juga, atau tidak tidak merasa kurang percaya diri. Itu yang mengakibatkan overthinking. Kalau ada informasi apapun itu dari orang lain tentang orang yang Anda sayangi, misalkan dia selingkuh dan sebagainya, kalau Anda tidak percaya diri, Anda akan overthinking. Kalau Anda minder, Anda akan overthinking. Kalau Anda terlalu menyayanginya, Anda akan overthinking. Banyak yang ngomong marah tuh tandanya sayang. Ya memang benar, tapi kalau terlalu overthinking, akhirnya hal sekecil apapun, masalah kecil akan menjadi besar. Alasannya tetap sayang, kan gitu. Jadi jangan minder, jangan ambisi, jangan berlebihan, jangan terlalu percaya diri, dan jangan sombong. Sombong itu biasanya, kalau orang sombong itu tidak mau menerima saran dari orang lain, merasa dirinya di atas, merasa dirinya paling benar. Itu biasanya orang sombong, biasanya. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang mempunyai masalah kenapa saya ke overthinking, bagaimana cara mengatasinya, itu tadi beberapa saran yang saya berikan sesuai dengan apa yang saya tahu dan sesuai dengan pengalaman saya. Saya dulu sangat overthinking, dan lama-kelamaan sejalan dengan waktu berlalu dan banyak pengalaman-pengalaman yang saya terapkan dari guru-guru saya atau mentor-mentor saya, alhamdulillah sekarang sudah bisa menghilangkan rasa overthinking itu sedikit demi sedikit. Pada saat saya ingin mencapai sesuatu, saya lakukan sebaik-baik mungkin, saya lakukan sebaik-baik mungkin, berdoa, dan yang paling penting mempersiapkan diri saya untuk menerima apapun nanti hasilnya. Itu yang paling penting. Sebaik apapun, kalau Anda nggak siap, kalau diri Anda nggak siap, Anda akan overthinking. Kalau Anda nggak siap, Anda akan galau. Kalau Anda nggak siap diri Anda pribadi, Anda akan nggak karu-karuan. Saya ingin kaya. Yang pertama nyambut kaya, yang berusaha pokoknya mencari uang terus. Tapi kalau diri Anda tidak Anda persiapkan untuk menjadi orang kaya, pada saat kaya beneran bingung. Itu contoh. Saya pengen ini. Tapi kalau diri Anda belum Anda persiapkan untuk menerima apapun tadi yang Anda inginkan, pada saat menerima itu Anda akan bingung. Percaya deh. Itu beberapa orang sudah membuktikan dan itu yang terjadi gitu. Jadi jangan terlalu mengejas hasilnya harus seperti itu, karena kita tidak ikut membuat hasil. Memang benar usaha hasil tidak mengkhianati usaha, memang benar, tapi ingat, manusia punya usaha, Tuhan juga punya usaha. Manusia punya rencana, Tuhan juga punya rencana. Yang perlu diingat, yang berlaku adalah rencana Tuhan. Manusia berencana 99% sudah matang, sudah deal, pasti berhasil. Yang 1% ini Tuhan.
dan yang 1% ini bisa membubarkan yang 99%. Harus ingat itu. Jadi usaha semaksimal mungkin, berdoa, yang paling penting persiapkan diri kita untuk menerima apapun hasilnya yang nanti akan kita peroleh. Itu teman-teman, mungkin sedikit share pengalaman, share ilmu tentang overthinking, ya, tentang overthinking. Jadi jangan kita terlalu overthinking, karena itu bisa membuat diri kita rusak, membuat hubungan kita rusak, membuat kepribadian kita rusak, karena pikiran-pikiran yang belum tentu terjadi, dan itu kita yakini menakutkan, dan itu kita yakini membuat kita tidak berani melangkah. Itu dampak overthinking. Jadi sebelum saya tutup, semoga yang sakit cepat sembuh, tetap jaga kesehatan. Semoga pandemi ini, wabah ini, apapun wabah itu, entah itu COVID, entah itu pagebluk lah, entah itu apa, di Indonesia khususnya cepat segera berakhir, dan kita semua dalam lindungan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.